Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Melasari dari kelas 6A Tadris IPA dengan NIM 23060190065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lapisan bumi. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester tugas mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, Magister Pendidikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Langsung saja, materi yang akan saya bawakan yaitu lapisan bumi. Nah, ini merupakan peta konsep dari materi lapisan bumi. Nanti saya akan menjelaskan mengenai bentuk bumi, atmosfer, hidrosfer, litosfer. Yang pertama dari bentuk bumi, kemudian nanti ada atmosfer. Nah, dalam penjelasan atmosfer ini nanti ada juga lapisan atmosfer, tekanan udara, lapisan kimia atmosfer, selanjutnya juga ada komponen penyusun atmosfer. Nah, dari yang lapisan atmosfer dulu nanti ada troposfer, mesosfer, tropopause, ada mesopause, ada stratosfer, ada termosfer, ada stratopause. Selanjutnya ada tekanan udara. Setelah itu ada lapisan kimia atmosfer. Di lapisan kimia atmosfer ini ada homosfer, ada heterosfer, ada ionosfer. Setelah itu ada komponen penyusun atmosfer. Nah, nanti itu akan membahas siklus nitrogen, akan membahas oksigen, karbon dioksida, dan ozon. Selanjutnya, setelah ozon selesai, nanti ke hidrosfer. Setelah itu, nanti ke subbab litosfer. Nah, di litosfer ini ada dua pokok pembahasan, yaitu jenis batuan dan perubahan bentuk muka bumi. Jenis batuan sendiri dibagi tiga, yaitu ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, selain itu, di perubahan bentuk muka bumi ini nanti akan menjelaskan melalui pelapukan, ada erosi dan pengendapan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu di subbab bentuk bumi. Bumi atau al-ard itu merupakan tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 pada penggalan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Nah, jadi bentuk bumi yang diketahui itu bentuknya bulat. Diketahui juga dari para pendapat, hasil penelitian dan fakta ilmiah yang dilaporkan oleh para ilmuwan. Dan teori bumi ini berbentuk bulat itu telah dikenalkan oleh Pythagoras berdasarkan laporan pengamatan ekspedisi dan gerhana bulan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Selain itu juga Aristoteles dan Eratosthenes. Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi, sedangkan Eratosthenes tahun 3 sebelum Masehi itu juga memberikan bukti-bukti empiris bahwa bumi itu bulat. Nah, beberapa ilmuwan muslim juga mengatakan bahwa bentuk bumi itu bulat. Ilmuwan muslim selain itu ada Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya itu yang berjudul Muqaddimah, menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Nah, selain itu juga ada bukti yang paling spektakuler dari para astronot yang bergabung dalam misi Apollo 8. Para astronot itu meninggalkan orbit bumi dan berhasil mengambil foto bumi seperti kelereng marmer biru, bulat, dan mengambang di angkasa yang dipublikasikan pada 24 Desember 1968. Diketahui seperti gambar
Di samping ini, sebelah kiri, gambar foto bumi dilihat dari ruang angkasa Earth Polychromatic Imaging Camera. Selanjutnya yaitu ada atmosfer. Dalam pembahasan atmosfer ini, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos atau uap, dan sapphira atau lapisan, yaitu lapisan uap yang menyelimuti bumi. Bagian terluar bumi adalah atmosfer yang melindungi dari radiasi berbahaya dan meteoroid. Nah, komponen penyusun atmosfer itu ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas helium, krypton, xenon, neon, dan uap air. Jika diketahui penyusun atmosfer nitrogen itu komponennya 78%, kalau oksigen 21%, kalau argon 0,9%, dan sedangkan karbon dioksida 0,036%. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu dibagi menjadi beberapa lapisan, utamanya berdasarkan pada perubahan suhu yang sangat terkait dengan ketinggian dari permukaan laut. Lapisan atmosfer yang paling pertama yaitu ada troposfer. Lapisan troposfer ini berada pada ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut atau dpl. Suhu lapisan troposfer ini semakin berkurang sekitar 6,4 derajat Celcius per kilometer, dan seiring berkurangnya ketinggian di atas permukaan laut. Komposisi troposfer ini terdiri dari 75% gas-gas atmosfer dan 25%-nya itu merupakan uap air. Oleh karena itu, sebagian fenomena atmosfer ini terjadi aurora dan cuaca terjadi pada lapisan troposfer. Awan, awan salju, dan hujan juga itu berada di lapisan troposfer. Nah, lapisan selanjutnya ada tropopause. Bagian ini yang paling istimewa, di mana the jet stream itu ada di situ. The jet stream itu merupakan aliran arus udara tinggi, sempit yang dengan kecepatan tinggi seringkali melebihi 115 mil per jam, atau sering disebut juga 100 knot, sepanjang ribuan kilometer dan lebar ratusan kilometer. Nah, selanjutnya ada stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian 10 km hingga 50 km. Pada lapisan ini tuh sangat aman digunakan sebagai jalur penerbangan. Karena apa? Karena itu hanya sedikit awan dan tidak ada aktivitas cuaca. Jadi di lapisan stratosfer ini aktivitas cuacanya itu nggak ada dan itu sedikit awan. Nah, peningkatan panas pada stratosfer ini terjadi pada lapisan ozon karena menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Selanjutnya ada lapisan stratopause. Lapisan ini merupakan batas dari lapisan stratosfer dan mesosfer yang suhunya tetap meskipun tingginya meningkat. Selanjutnya lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer itu terletak di atas stratosfer dengan perbatasan stratopause, berada pada ketinggian 50-85 km. Suhu pada lapisan mesosfer itu berkurang drastis di atas stratopause dan mencapai suhu rendah 90 derajat Celcius di bagian paling atas. Nah, mesosfer ini menjadi pelindung bumi dari benda-benda langit yang terbakar di lapisan ini. Selanjutnya lapisan mesopause. Lapisan mesopause ini memisahkan mesosfer dan termosfer. Selanjutnya lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini lapisan yang paling panas dengan suhu mencapai 80 derajat Celcius. Di lapisan termosfer, oksigennya yang tersedia itu jumlahnya relatif sedikit, dan energi panas matahari itu diserap dengan cepat pada lapisan ini seiring dengan perubahan aktivitas matahari. Selanjutnya ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan tekanan atmosfer pada seluruh permukaan yang bersentuhan dengannya.
Tekanan atmosfer ini diberikan oleh partikel-partikel gas yang menyusun atmosfer. Namun, ketika udara dipanaskan, maka partikelnya akan bergerak semakin longgar sehingga kerapatannya akan berkurang. Nah, perubahan suhu akan menyebabkan perubahan volume dan kerapatannya. Molekul udara memiliki kepadatan tertinggi di daerah permukaan dan menurun dengan cepat pada ketinggian 100 km. Selanjutnya menurun perlahan ke atas hingga 500 km. Tekanan udara paling besar terdapat di permukaan bumi, dan semakin ke atas itu tekanannya semakin berkurang. Perubahan suhu udara yang akan menyebabkan perubahan tekanan udara, sehingga menyebabkan terjadinya angin, yaitu aliran udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Selanjutnya, lapisan kimia atmosfer. Lapisan kimia atmosfer itu ada homosfer, ada heterosfer, ada ionosfer. Yang pertama ada homosfer. Lapisan homosfer itu berada pada ketinggian sekitar 0 sampai 100 km di atas permukaan laut. Homosfer itu mengandung gas komponen penyusun atmosfer yang seragam dari dasar hingga ke atas. Selanjutnya lapisan kimia heterosfer. Lapisan berada di atas homosfer dengan komposisi utama gas-gas yang memiliki kerapatan lebih besar, di antaranya gas oksigen dan nitrogen. Sementara itu, gas-gas yang lebih ringan seperti hidrogen dan helium jumlahnya meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian. Selanjutnya lapisan kimia atmosfer yaitu ionosfer. Lapisan ionosfer merupakan lapisan teratas atmosfer. Ionosfer mengandung sejumlah besar ion, yaitu partikel-partikel yang bermuatan listrik. Lapisan ionosfer sangat mempengaruhi transmisi radio dan terjadinya aurora. Nah, yang keempat, komponen penyusun atmosfer. Komponennya tadi ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada ozon. Yang pertama yaitu nitrogen. Gas nitrogen memiliki persentase terbesar sebagai penyusun atmosfer. Nitrogen ini merupakan gas yang relatif lembab dan tidak reaktif, sehingga hanya sedikit yang mampu memanfaatkannya langsung. Proses alami di mana nitrogen atmosfer itu diubah menjadi senyawa yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh tanaman sebagaimana siklus nitrogen berikut. Ini merupakan gambar dari siklus nitrogen. Berikut ada penjelasannya. Nah, dijelaskan bahwa bakteri melakukan fiksasi nitrogen dengan menggabungkan nitrogen dan hidrogen untuk membentuk nitrat atau NH3 di dalam tanah, yang kemudian itu dapat digunakan oleh tanaman. Nah, selanjutnya itu pada proses asimilasi di nitrogen melalui reduksi mikroba menjadi amonia dan konversi menjadi senyawa organonitrogen seperti asam amino. Beberapa bakteri memiliki enzim nitrogenis merupakan yang mengkatalis reduksi di nitrogen menjadi amonia. Seperti reaksi yang sudah dituliskan, yaitu nitrogen plus 8 elektron plus 10 H+ itu menghasilkan 2 NH4 plus H2. Nah, selanjutnya yaitu komponen penyusun atmosfer oksigen. Semua organisme, kondisi lingkungan, atau proses seluler itu pastinya membutuhkan oksigen atmosfer. Gambar di bawah ini merupakan gambar siklus nitrogen. Ini merupakan penjelasan dari siklus oksigen. Keterangan dari siklus oksigen, mohon maaf karena ada kesalahan penulisan kata. Penjelasan siklus oksigen yaitu oksigen di udara, selanjutnya oksigen dihirup oleh hewan,
karbon dioksida atau senyawa karbon oksigen berkembang biak keluar oleh makhluk hidup sebagai limbah. Kemudian karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dan digunakan dalam fotosintesis untuk membuat makanan berkarbohidrat. Selanjutnya, kelebihan oksigen yang dilepaskan ke udara oleh tanaman sebagai limbah. Nah, selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2. Konsentrasi karbon dioksida dalam jumlah besar dapat berbahaya bagi bumi karena akan menyebabkan terlalu banyak radiasi matahari yang tertahan di bumi sehingga itu menjadi panas dan proses ini dikenal dengan istilah greenhouse effect. Nah, ini merupakan gambar dari siklus karbon, bisa diperhatikan. Penjelasan mengenai siklus karbon. Terdapat 8 tahap siklus karbon. Yang pertama, karbon dioksida atau senyawa karbon oksigen di udara. Kedua, karbon dioksida diserap oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Yang ketiga, tumbuhan itu dimakan hewan. Keempat, limbah karbon dioksida dihembuskan oleh hewan dan tanaman. Kelima, organisme mati dipecah oleh bakteri. Keenam, proses ini mengeluarkan limbah karbon dioksida. Ketujuh, sisa tumbuhan yang sudah lama mati dan mikroskopis organisme pembentuk bahan bakar fosil hidrokarbon, batu bara, minyak, dan gas. Nah, yang kedelapan, karbon dioksida itu dilepaskan kembali ke udara melalui pembakaran bahan bakar fosil. Yang terakhir yaitu ozon atau O3. Ozon ini banyak ditemukan di lapisan stratosfer. Nah, ozon itu terbentuk dari penggabungan atom oksigen dalam bentuk bebas dengan molekul gas oksigen atau O2. Ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Namun dalam beberapa dekade ini, kalian tahu sendiri kalau lapisan ozon itu semakin menipis. Bahkan diketahui itu dikarenakan penggunaan klorofluorokarbon atau CFC pada AC. Selain itu, kulkas dan cairan pembersih. Nah, selanjutnya yaitu hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani hidros yang berarti air dan spaira yang berarti selimut. Jadi hidrosfer ini berarti selimut air bagi bumi. Hidrosfer nampak seperti selimut bumi berwarna biru karena hampir 70% permukaan bumi ini merupakan air. Nah, hidrosfer ini mencakup semua air di lautan, danau, sungai, gletser, atmosfer, dan air tanah. Meskipun sebagian besar air itu ada di dalamnya. Keberadaan air di bumi terjaga dengan berlangsungnya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini mencakup semua perubahan, baik jangka panjang maupun jangka pendek di hidrosfer bumi. Siklus air dapat dianggap bermula di lautan. Di sini, energi dari matahari menyebabkan air permukaan menguap, berubah cairan, menjadi gas. Nah, ini air di atmosfer adalah salah satu gas rumah kaca yang utama membantu mengatur suhu dan iklim global. Dan perubahan kadar air di atmosfer ini dapat mengubah laju erosi berbagai unsur kimia di darat, laju penguapan dari laut, dan keseimbangan di antara banyak lainnya. Selanjutnya, litosfer. Litosfer ini berasal dari bahasa Yunani litos yang berarti batuan dan spaira yang berarti lapisan. Jadi litosfer ini merupakan lapisan batuan yang terdapat di bumi, namun dalam pengertian luas, litosfer ini juga diartikan sebagai seluruh bagian bumi yang berbentuk padat termasuk inti bumi. Struktur pada bumi ini terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi dibagi menjadi dua, ada kerak bumi, ada kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua ini merupakan kerak yang berada di daratan, sedangkan kalau kerak samudra itu kerak yang berada di dalam laut. Nah, mantel bumi itu juga dibagi jadi dua, ada mantel atas dan mantel bawah.
Kalau mantel bumi atas tebalnya itu 16-40 km, dapat dihuni segala makhluk di darat, laut, dan udara, dan mengandung bahan-bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kalau mantel bumi bawah itu tebalnya 2880 km yang keras. Inti bumi itu juga dibagi menjadi dua, inti dalam dan inti luar. Kalau inti luarnya itu tebal 2208 km dan bersifat encer. Ini dibuktikan karena bagian ini tidak merambatkan gelombang gempa. Lapisan paling dalam berupa inti bumi yang tebalnya 1248 km dengan jari-jari 1248 km atau berdiameter 2496 km. Suhu kulit bumi semakin ke bawah itu semakin naik. Suhu di pusat bumi mencapai 290.000 derajat Celcius. Nah, dari litosfer ini tadi ada penjelasan. Yang pertama ada jenis batuan. Beberapa jenis batuan bumi itu diantaranya yang pertama ini ada batuan beku. Kalau yang batuan beku ini, sebagian batuan mempunyai struktur kristalin, namun teksturnya itu bervariasi. Batuan beku bisa terbentuk dari pendinginan magma atau lava. Dua jenis batuan beku ini adalah batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif. Nah, batuan beku yang terbentuk dari magma itu disebut batuan beku intrusif. Contohnya, ada batuan beku intrusif itu ada granit, gabbro, portir, sienit, dan peridotit. Batuan beku yang berbentuk dari lava, nah itu disebut batuan beku ekstrensif. Contohnya ada obsidian, batu apung, basalt, dan riolit. Selanjutnya, selain batuan beku ada batuan sedimen. Nah, dua proses yang membantu perubahan sedimen menjadi batuan itu pemadatan dan sementasi. Pemadatan itu pengurangan volume yang disebabkan oleh tekanan, sedangkan sementasi itu proses tersambungnya sedimen-sedimen secara bersama untuk membentuk batuan. Ini merupakan ada tabel jenis batuan sedimen, contoh batuannya dan komposisinya. Jenis batuan sedimennya itu ada 3, ada klastik, kimiawi, organik. Kalau jenis batuan sedimen yang klastik, itu contohnya adalah konglomerat, batu pasir, batu lanau, serpih, dengan komposisinya itu kerikil, kerakal, bongkahan, pasir lanau, dan lembuk. Kalau jenis batuan yang sedimen, yaitu kimiawi, itu contoh batuan sedimennya garam batuan dan gipsum batuan. Komposisinya ada halit dan gipsum. Kalau jenis batuan sedimen yang organik, itu contoh batuannya ada kokuina dan batu gamping organik. Komposisinya sendiri ada kerang-kerangan laut, kalsit dari sisa-sisa hewan. Selain batuan sedimen itu sudah dijelaskan dalam tabel. Nah, ada juga batuan metamorf. Batuan metamorf ini juga disebut batuan malihan. Batuan metamorf ini terbentuk karena perubahan batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf lainnya. Jadi penyebab perubahan ini merupakan temperatur tinggi, tekanan besar, dan kerja kimia. Sebagian besar metamorfisme ini terjadi di bawah tanah pada temperatur 100 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius. Metamorfisme terjadi dengan dua cara, yaitu metamorfisme regional dan metamorfisme kontak. Nah, ini juga ada tabel dari batuan metamorf atau malihan. Jenis batuan metamorf ada dua, terfoliasi dan tak terfoliasi. Jenis batuan yang terfoliasi contohnya ada batu sabak, sekis, gneis. Dengan teksturnya itu ada halus, medium, kasar, atau kasar. Terbentuk dari serpih, basalt, granit, batu sabak, tapi biasanya granit. Kalau yang jenis batuan metamorf tak terfoliasi, itu contohnya ada kuarsit, mermer. Teksturnya itu medium kasar. Terbentuk dari apa? Dari batu pasir dan batu gamping. Nah,
Selanjutnya ada perubahan bentuk muka bumi. Dari banyaknya proses geologis yang bekerja bersama dan mengubah bentuk permukaan bumi, proses ini dibagi jadi dua, yaitu pelapukan dan erosi. Penjelasan pertama mengenai pelapukan. Pelapukan sendiri itu pemecahan batuan-batuan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil oleh proses-proses alami. Pelapukan dikelompokkan jadi dua, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Pelapukan fisika, atau disebut juga pelapukan mekanis, itu pemecahan batuan-batuan tanpa perubahan komposisi kimia. Pelapukan ini terjadi melalui berbagai cara, antara lain, yaitu cara dengan pembekuan dan pencairan, dengan temperatur ekstrem, dengan tumbuhan dan hewan, dengan eksfoliasi. Dijelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan cara pembekuan dan pencairan, yaitu pemecahan batuan secara fisika yang disebabkan oleh pembekuan air dan pencairan es secara berulang-ulang. Yang kedua ada temperatur ekstrem, yaitu pemecahan batuan itu terjadi karena perubahan temperatur yang sangat besar. Yang ketiga ada tumbuhan dan hewan. Nah, pelapukan fisika yang disebabkan oleh tumbuhan dan hewan ini, akar-akar tumbuhan itu bisa merusak batuan. Hewan dalam liang seperti cacing, rayap juga melapukan batuan. Selanjutnya ada eksfoliasi, yaitu proses pengelupasan lapisan-lapisan sejajar dari permukaan batuan bumi. Dalam ukuran besar, proses ini membentuk formasi batuan bundar yang disebut kubah eksfoliasi. Selanjutnya, ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia yaitu pemecahan batuan-batuan arena ubahan komposisi kimianya. Banyak bahan di bumi yang menyebabkan pelapukan kimia, antara lain oksigen, air, karbon dioksida, asam-asam lain, dan kegiatan manusia. Nah, yang pertama yaitu oksigen. Oksigen yang menyebabkan pelapukan kimia dengan oksidasi. Oksidasi itu proses kimia yang terjadi karena penggabungan oksigen dengan bahan lain. Oksigen mudah bereaksi dengan batuan yang mengandung besi, sehingga senyawa seperti karat terbentuk dan melemahkan struktur batuan. Selanjutnya, air. Air yang melapukan batuan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dapat melarutkan mineral-mineral keluar dari suatu batuan, melemahkan strukturnya. Kedua, air bereaksi dengan batuan-batuan yang mengandung mineral feldspar. Ketiga, karbon dioksida yang dapat bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat. Yang keempat, asam-asam lain juga melapukan batuan. Asam-asam ini terlalu dalam air dan meresap ke dalam batuan dan tanah. Yang kelima, ada kegiatan manusia yang telah menghasilkan pertumbuhan jumlah asam di lingkungan. Pelapukan batuan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu waktu. Nah, makin lama suatu batuan tersingkap terhadap proses-proses pelapukan, makin banyak batuan terlapuk. Iklim itu juga mempengaruhi pelapukan batuan. Iklim merupakan kombinasi dari suhu dan kelembapan. Ukuran batuan dan permukaannya juga mempengaruhi laju pelapukan batuan. Pada umumnya, makin kecil ukuran batuan, makin cepat batuan itu melapuk. Nah, tanah itu juga merupakan hasil pelapukan batuan. Tanah merupakan campuran batuan-batuan lapuk dan humus. Humus itu bahan yang dihasilkan oleh penghancuran sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Kalau tanah terbentuk melalui proses kompleks dalam waktu ribuan tahun, tanah itu juga perlu dilestarikan. Tanah juga dapat kehilangan dengan mudah mineral-mineralnya atau menjadi tercerai-berai. Tanah yang baik itu dapat dilestarikan dengan pengelolaan secara hati-hati. Penjelasan yang terakhir yaitu erosi dan pengendapan. Erosi adalah proses pengambilan dan pemindahan sedimen. Selama sedimen terpindahkan, sedimen menghalus dan mengikis batuan, mengubah bentuk daratan. Proses penempatan sedimen pada lokasi baru disebut pengendapan. Contoh erosi dan pengendapan dapat diamati setelah hujan lebat.
Aliran air sungai memotong lumpur, air membawa lumpur itu dan menyebarkannya ke sebelah aliran tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan jumlah sedimen yang dapat digerakkan oleh perantara. Faktor pertama yaitu medium perantara, nanti faktor kedua ada laju medium, faktor ketiga ada partikel-partikel sedimen. Faktor pertama yaitu medium perantara. Medium itu bahan yang dapat membawa sedimen. Medium sungai itu air, medium angin udara, sedangkan medium gletser itu adalah es. Selanjutnya ada laju medium. Laju air dan laju udara dipengaruhi oleh jumlah sedimen yang dapat dibawa oleh arus sungai dan angin. Nah, faktor ketiganya ada partikel-partikel sedimen. Partikel sedimen ini dapat mempunyai ukuran, bentuk, dan kerapatan yang berbeda-beda. Laju medium merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pengendapan sedimen. Pada umumnya, sedimen medium itu bergerak lambat, daya bawanya makin berkurang. Nah, air yang sedang bergerak merupakan perantara erosi yang sangat kuat. Erosi karena kerja air itu ada erosi hujan dan limpasan, erosi oleh air sungai, erosi oleh air laut. Air hujan yang jatuh dapat memindahkan sedimen. Air sungai merupakan perantara erosi yang sangat penting. Bahan yang dibawa oleh sungai itu disebut muatan. Pengikisan batuan oleh sedimen dalam air, angin, dan es disebut abrasi. Nah, abrasi air sungai ini bisa mengakibatkan batuan-batuan yang terbawa berbentuk bundar. Abrasi juga mengikis batuan dasar sungai. Nah, berkaitan dengan proses erosi, sungai berkembang melalui 3 tahap, yaitu sungai muda, sungai dewasa, sungai tua. Tahap-tahap ini tidak didasarkan pada umumnya, melainkan lebih didasarkan bentuk sungai dan cara mengikis lahan. Kalau cara pengendapan oleh air sungai menghasilkan berbagai bentuk lahan, antara lain danau sungai mati, tanggul dan hantaran, delta, dan kipas aluvial. Danau dan sungai mati atau oxbow lakes itu meander yang memisahkan diri dari sungai induknya. Sekama sungai berkembang, meandernya menjadi semakin lengkung. Lambat laun sungai itu memotong lahan antara ujung-ujung meander. Yang kedua, tanggul dan hantaran. Tanggul adalah endapan mirip pegunungan sepanjang dua sisi sungai. Bantaran itu daerah dataran dekat sungai yang terjadi karena pengendapan. Yang ketiga ada delta dan kipas aluvial. Aliran sungai melambat dan berhenti di mulut sungai. Mulut sungai adalah pertemuan sungai dengan lautan atau kumpulan air yang lebih besar lainnya. Delta adalah bentuk lahan yang terbentuk dari endapan-endapan pada mulut sungai. Sedangkan kipas aluvial itu bentuk lahan yang terbuat dari endapan-endapan dari sungai yang mengalir ke lahan rata, bukan ke lautan atau kumpulan air lain. Nah, jumlah dan jenis erosi yang disebabkan oleh angin itu tergantung pada 3 faktor, yaitu laju angin, lama angin bertiup, ukuran sedimen yang dibawa oleh angin. Endapan tebal tak berlapis dari sedimen yang sangat halus dan berwarna kekuning-kuningan yang diendapkan oleh angin itu disebut loess. Sebagai contohnya adalah loess di China dan loess di lembah Missouri, Mississippi, Amerika Serikat. Bukit pasir itu merupakan gundukan atau pegunungan pasir yang diendapkan oleh angin. Gletser adalah lapisan tebal es yang sedang bergerak. Ada jenis 2 gletser ya. Yang pertama, gletser lembah dan gletser kontinental. Kalau yang gletser lembah itu lapisan es yang bergerak turun lereng bukit dan melalui lembah. Kalau gletser kontinental itu lapisan es yang sangat besar yang menutupi lahan. Dan semua sedimen yang diendapkan oleh gletser itu dikenal sebagai apungan atau drift. Sedimen tak terpilih yang diendapkan secara langsung oleh gletser itu disebut olahan gletser atau till. Nah, kalau yang perubahan bentuk permukaan bumi itu juga bisa dipelajari melalui teori tektonik lempeng, teori gempa dan gunung berapi.
Yang pertama ada teori tektonik lempeng. Nah, setiap lempeng yang bergerak sehingga itu terjadi interaksi dengan lempeng lainnya, menjauh, memisah, bisa bertabrakan juga. Nah, interaksi pergerakan batas dua lempeng dapat terjadi secara konvergen, artinya itu mendekat, dan divergen atau menjauh, dan transformasi atau berubah. Pergerakan divergen dapat menyebabkan patahan atau retakan, sedangkan yang pergerakan konvergen atau mendekat itu dapat menyebabkan fenomena subduksi atau menyelusup dan tabrakan antar benua. Gerakan transformasi ini terjadi karena adanya gerakan horizontal dengan arah berlawanan pada lempeng yang berdampingan. Gerakan Gerakan transformasi yang melepaskan energi dengan cepat disebut gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi karena adanya pelepasan energi yang besar akibat pergerakan lempeng. Sebagian besar gempa bumi itu terjadi di tail lempeng. Gempa bumi juga terjadi ketika batuan tertekan melepaskan energi regangan dan bergerak di sepanjang patahan. Gerakan ini disebut pantulan elastis yang menghasilkan gelombang seismik yang bergerak di bumi. Nah, gelombang seismik bergerak ke segala arah dari titik sumber energi, regangan dilepaskan disebut pusat gempa atau dukus atau hiposentrum. Permukaan bumi yang tepat di atas hiposentrum disebut epicentrum. Gelombang seismik merambat dalam dua cara, yaitu dapat merambat di dalam bumi atau body wave dan melintasi permukaan bumi atau surface wave. Nah, selanjutnya ada gunung berapi. Inti bumi luar merupakan cairan disebut magma. Magma cenderung menuju permukaan karena memiliki kerapan lebih rendah dibandingkan dengan batuan lainnya. Gunung berapi aktif yang terlihat lebih runcing karena proses naiknya magma ini seperti gambar. Nah, gunung berapi ini dapat terjadi karena pergerakan lempengnya ini sehingga mengalami proses subduksi. Pada proses ini, dua lempeng yang bertabrakan akan menekuk. Lempeng dengan massa jenis yang lebih besar akan menekuk di bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi, akibatnya batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma dan naik ke atas karena perbedaan massa jenis. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.